الدين التذكر والتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة تعلم التعليم والحسن تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودلانا على الخير ابتغاء مرضات الله أسأل الله يوفقنا في الدين ويجعلنا من السالكين وسلوك سيد المرسلين ويحسن النيات والطويات ولنا جميعا ويبارك لنا من سمى بنية الفتوح والمنى والرسوخ وصال جسد وتبر النسوح وبنية الورثة سلام والعافية لنا ولوالدينا وللمخرجين المسلمين وبنية البركة والسعادة ورب الحاجات والنيات على من أصلفنا الصالحين وعباد رسول العاملين وعلي برسول الله صحاب الكتاب سنة الإمام العظيم من أمر المدري وغفران الذنوب وسبحان الملكات إلى أرواح والدينا ووليكم ومشايخنا ومشايخكم جميع أرواح أولياء وشهداء والصالحين وجميع العباد الأجمعين جميع البعل ومشايخ هذا المسجد أن الله يرحمهم ويرحمهم ودرجات بالجنة وسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين يا محمد كله والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لسان العلم في الإبلاغ والتعريف وناطق الحكمة في مشهد التعارف مدهر التكليف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك فهم الأمين وحفظ المسلمين والمقربين. اللهم آمنا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. قال الإمام المصنف رحمه الله وأعظم نفعنا بعلومه وأسراره في الدار والآخرة. فصل الترغيب في ركعة بعد الوضوء. Fasal menjelaskan anjuran orang sholat 2 rakaat setelah wudu. Ini bab akhir dari bab wudu. Hadis yang pertama ada 5 hadis, cuma sebagian mirip, saya bagi mungkin 3 saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li Bilal, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Inni sami'tu dufana 'alaika baina yadayya fil jannah. Qala ma 'amiltu 'amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa salaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalliya. Rawahu Imam Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata kepada Bilal, dia bertanya, ya Bilal, wahai Bilal, coba hadis nih, ente beritahukan saya, bicara sama saya, biar amal yang fil Islam, dengan satu amalan yang sangat ente harapkan dari melakukan hal tersebut dalam Islam, mendapatkan ganjaran yang sangat diberikan sama Allah Ta'ala. Ini karena saya ini sami'tu dengar dufan alaik, suara sendal ente ketika jalan baina yadayya, depan aneh nih. Waktu saya mi'raj itu ada dengar langkahnya ente sendal, jadi langkah sendalnya yang Bilal. Kan orang suka tahu tuh, kalau temen deket tahu nih, ini langkah fulan, ini jalan fulan begini, jalan fulan begini, tahu biasanya deket-deket. Kan Bilal memang sama Nabi Muhammad selalu kan, muadzin. Ya. Aneh bisa dengar ente waktu mi'raj, kok ente di depan bisa dengar suara ente jalan di depan saya, apa yang ente kerjain tuh? Yang sangat ente harapkan sehingga ente gak pernah tinggalin sama sekali. Maka kata Bilal, aneh ini gak pernah berbuat satu amalan arja yang sangat tentu saya jaga dan saya harapkan di sisi Allah Ta'ala itu, min anni lama tatartu orang, yaitu setiap aku tuh tidak ada bersuci atau saya berwudu, selalu ketika saya berwudu selalu, baik di waktu malam ataupun di waktu siang, mesti saya setelah wudu pasti saya salat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namanya dibilang sunnatul wudu ya. Sholat sunnah wudu dibilang. Ini amalan asalnya Nabi nanya apa yang bisa jaga? Coba. Nabi kayaknya dulunya belum ngajelasin kali. Ya, walaupun ada di hadis yang lain, memang pertamanya ditanya asal sebabnya, apa yang diharapkan? Yang kita harapkan kan wudu sempurna, baca syahadat bakal masuk surga 8 pintu. Ingat ya, saya ulangi, wudu sempurna itu kumur-kumur bagus, istinsyak, ditarik kepalanya full semuanya. Itu dijaga terus baik-baik tiap wudu kita itu mesti min ahlil jannah, nggak mungkin enggak. Karena Nabi yang ngomong, jadi Allah kasih hati kita mencintai yang khair, suka sama yang baik. Nanti hati kita nolak kalau dia nggak ada yang beres, ditolak sama kita. Ada hal makanan yang kurang bagus atau hatinya mendorong-dorong diri lagu nggak demen. Itu kalau min ahlil jannah begitu dia. Ada yang syubhat tuh berasa, suka nolak sendiri atau Allah jauhkan dari hal tersebut. Mungkin ada undangan, diundang orang, duitnya mungkin dari diskotik kali, bekas malak semua ya, bekas narkoba kali ya. Dia ketiduran tuh, lewat waktunya, begitu mesti. Jadi dijaga seperti itu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun kita disuruh nyari-nyari duit dari mana, nggak ada ya. Cuman yang ketahuan aja, fulan disuruh diskotik, ya udah nggak usah datang deh kalau bisa diskotik mah. Ngapain bisa diskotik? Ya seperti itu. Kalaupun datang dia berfatih, jangan boleh makan. Bahasa kita, orang dulu gitu, orang dulu. Ya. Apik banget orang dulu. Orang berdua ada aja pekalongan bawa kopi sendiri. Bayangin coba. Hatta maulid kadang pulang di rumah tertentu aja makannya dia dijawab kok baik-baik. Karena ada masalah besar kalau masalah makanan nih. Tapi kita nggak lewat sini nanti kerja gituan deh. Ya, itu bagiannya nanti ya, bagian dari Solihin apa? Nasoid ini ada tuh. Obat. Jadi ini awal yang katakan Bilal ini waktu dia hidup, waktu Nabi Mi'raj, yang Nabi dia dengar langkahnya Bilal doang di Jannah. Wala Abu Bakar, wala Umar, wala Utsman, wala yang lainnya enggak. Abu Bakar Bilal gas. Muadzin. Kebiasaan dia yang diharapkan menjaga apa yang diharapkan sama Allah Taala. Wudu sempurna, selalu salat 2 rakaat. Ya seperti itu. Ya seperti baca syahadat. Yang kedua dari Uqbah bin Amir, qala Rasulullah SAW, ma min ahadin yatawaddahu fa yuhsinul wudu'a wa yusilu rak'ataini yuqbilu bi qalbi wa wajhi 'alaihima illa wajabat lahu jannah. Rawi Imam Muslim wa Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah fi sahih. Kemudian dari Uqbah bin Amir, Nabi bersabda, tidaklah seseorang yang berwudu memperbaiki selalu tuh fa yuhsinul wudu, maka dia memperbaiki wudunya, sunnahnya dipakai. Kalau yang wajib saja, dia wajib doang karena hal-hal tertentu, kepalanya tetap diambil full, ada yuhsinul wudu. Ya, kalau sedikit itu wajibnya saja, bahasa Indonesia fi Syafi'i. Ya, seperti itu. Dia memperbaiki wudunya, lalu selalu sholat sunnah rakaatain nafilatan, yuqbilu bi qalbi wajhi. Hati dia itu ketika baca Fatihah lagi sholat tuh menghadap Allah, di hadapannya Allah Ta'ala betul-betul dikatakan. Illa, kecuali mesti bakal wajib dimasukkan surga sama Allah Ta'ala. Memang kan syarat sholat atau ruhul ibadat, ruhnya ibadat kata Imam Haddad tuh hudur, hatinya hadir, khusyuk, ya, memperhatikan bacaan, khudu, tenang dia. Itu 3 ruh ibadat. Mau baca Quran kek, mau sholat kek, mau apa namanya, dengerin khutbah, dengerin taklim, ya, bukannya di waktu taklim nanti sibuk apa, nggak tenang, baru ini jawab lagi, ya seperti itu. Ada yang gitu tuh. Jadi enggak asal yang penting gue datang dah taklim sedapatnya. Ada yang gitu sedapatnya. Ya karena kalau dijawab kan kayak yang kemarin bab Jumat tuh, ngelengkain orang dia ketika khutbah kan merusak dia lagi taklim. Ya seperti itu. Maka roh ibadat 3 tadi, hudur, hadir hati, dengan bacaan khusyuk, perhatian baik-baik, khudu, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang hafal, ada yang begitu goyang-goyang dulu. Ada nggak? Ada. Ya. Ya Allah liman hamidah.
Ya ada aja deh. Pokoknya ada aja deh. Giran taklim, giran soli, ada aja. Kalau nggak soli, enggak. Kalau duduk nggak nguap pas soli, subhanallah ajib ya. Ini ajib nih. Ini taklim gak ada nguap nih, ntar Isya ada nguap kan? Ajib nih. Ini ajib loh, karena kan dikatakan setan itu kalau lagi sholat dia datang gangguin. Kalau kerenggangan dia punya shaf, nguap mesti. Karena setan masuk tengahnya. Itu khusyuk keluar. Kalau kerenggangan kenapa suruh rapat? Karena kalau renggang setan masuk ke seperti anak domba kata Rasulullah. Dari situ orang hilang khusyuknya. Nanti nguap, yang aneh bingung nguap aneh lututnya. Sini nguap, sono nyamber nih. Subhanallah gharib ya. Dan Nabi mengatakan nguap ketika sholat minasyaitan. Nabi mengatakan nguap ketika sholat minas syaitan, karena kita nggak hadir hatinya. Kalau nggak hadir nguap, kalau hadir jarang, kecuali ngantuk banget udur deh, namanya ngantuk banget udur. Ya seperti itu. Intinya wudu sempurna, dia sholat menghadap hatinya dibetulin sebisa kita khusyuk semua nggak bisa. Bahasa saya ini mustahil full semua khusyuk mustahil. Bahasa saya, ukuran saya. Ya kalau ada ukuran aku antum mana nggak ngerti aneh. Ukuran saya ini mah, ini kan kita masih belepetan maklum. Paling kagak di suratul Fatihah sama di tasyahud yang rukun. Salam ala Nabi Muhammad masih benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mestinya hadir hati kita. Kan rukun bacaan kan? Ya. Rukun qiraat kan 5, takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, salat atas Nabi Muhammad salam. Paling kagak Fatihah sama syahadat ini tasyahud mesti hadir hati kita. Kita kadang terbalik, sujud sampai bisa nangis, rukuk selama ini bagus banget. Tapi pas yang rukun lost control. Bahasa bangunan obengnya nggak kencang. Kalau pintu tuh oblak ya, ya gampang rubuh kalau bisa ya. Begitu modelnya. Pintunya cakep, cuma diketanya. Nah itu bahaya itu, miringin entar. Bangunan cakep, tiang bagus, judulnya cakep, tiangnya berapa bahaya. Ya, gampang rubuh dia kalau kena ujian tuh. Bisa singit kalau orang bahasa kita tuh udah rusak deh bisa. Karena ada orang waktu kena sakit aja nggak usah lagi. Aneh sedekah sakit deh. Gue sholat tahajud, pas gue sakit juga langsung rumah sakit. Gue dia nggak sholat tuh aneh tuh orang udah tua lagi. Nggak jauh dari sini. Kelurahan tempat sama. Beneran? Ya anaknya ngadu kesian. Lalu Zaid bin Khalid, anna Rasulullah kala man tawadda fa wudu semua sholat hati la yusufi ma ghafala ma taqaddam. Abu Dawud. Mirip dengan di atas. Siapa berwudu memperbaiki wudunya, dari sunnahnya dipakai, kumur-kumur, istinsyak dengan benar. Ingat ya saya ulang lagi, istinsyak bukan begini istinsyak. Jadi istinsyak begini. Yang istinsyak ditarik. Pokoknya yang istinsyak nggak bakalan, insya Allah COVID nggak bakal nyampe begini. Dan saya bilang setahunya sekarang, kenapa? COVID mereka dari, berarti ada apa sini? Bakteri sudah kan menghilangkan najis bukan pakai sabun, pakai apa menghilangkan najis? Air. Disuruhnya air, makan suruh di tangan dulu. Bakteri itu jatuh. Ketika istinsyak rapi nggak ada tuh bersih. Kalau bilang COVID berarti yang mereka salah berarti. Nggak ada, nggak bisa orang Nabi yang ngomong kok. Ya, akhirnya ambilin COVID terakhir. Ya seperti itu. Ada huwa dia tawadu pasal wudu kemudian sholat 2 rakaat layashu fihim layashu tidak lalai tidak lupa nih berarti itu baca enggak gitu berarti kayak di atas hatinya hadir ya tenang kemudian khusyuk ghufr ma taqaddam diampunkan dosa yang lewat dari sebab wudu sama sholat itu dapat ampunan sama Allah Ta'ala. Jadi ziyadah sholat fardunya aja kalau kita hudur pun sama. Antum itu jamaah kan paling afdol ibadat sholatul jamaah, udah gak ada yang nandingin tuh. Karena Allah bilang senantiasa hambaku mendekatkan diri dengan apa yang wajibkan. Apa yang diwajibkan? Sholat 5 waktu. Dekatkan dirinya bagaimana? Beri jamaah. Itu nomor 1.
sholat 5 waktu didekatkan dengan jamaah. Pertama ke masjid, lewat masjid tetap sholat berjamaah atau di rumah. Cuman ingat ya, jangan pernah samakan antara masjid sama rumah, jangan coba-coba, jangan pernah samain. Sama aja penting jamaah, nggak bisa sama. Sholat jamaah di masjid, tiap langkah ampunan, tiap langkah hasanah. Nungguin qomatnya pun malaikat minta ampun sama Allah sampai dia sholat. Di rumah nggak ada itu. Berumah jamaah, di rumahnya kita nggak usah ke masjid. Sama, sholat jamaahnya sama, pahalanya beda. Jumlah orang kali itu 27, berapa orang? Sama dari mana? Ya. Terus langkah, di rumah nggak dapat langkah. Nunggu qomat, ada nggak? Nggak ada. Cuma di masjid doang, maka paling mantap tuh sholat khams. Sholat 5 waktu ke 5 waktu ampunan dari Allah Ta'ala. Subuh ke dhuhr ke asar itu ampunan semua dari Allah Ta'ala. Ya seperti itu. Cuman intinya tadi disuruh hudur, khusyuk sama khudu. Intinya di suratul Fatihah jangan lepas pokoknya kalau bisa. Apalagi tasyahud, salam sama Nabi Muhammad yang benar. Itu mesti hadir belajar. 2 kepegang yang lain nyamber. Kalau Imam Ghazali mengatakan 3. 2 diwajib, 1 sunnah. Itu bakal datang nanti hudurnya itu. Waktu inni wajjahtu wajhiya, pertama 1 kata Imam Ghazali. Sunnah udah. Yang kedua iyyaka na'budu, mesti hadir hatinya. Yang ketiga salam atas Nabi Muhammad. Ini yang tidak hadir nanti ditarik sama Allah Ta'ala, bisa hadir semua itu. Lama-kelamaan mesti dibiasain. Ya, itu cara sholat biar hudur hatinya. Obat juga di Bukhari sama, saya nggak bacakan nih hadis dari Umar bin pembantu Utsman bin Affan. Dia melihat Utsman bin Affan, dia berwudu, ya mulai dari cuci tangannya 3 kali, kemudian dia berkumur, istinsyak, cuci mukanya 3 kali, tangannya mesti 3 kali, kepala 3 kali, juga 3 kali. Kata Utsman, ana lihat begini Nabi Muhammad kalau wudu. Memang kan sahabat datang Nabi wudu diikutin langsung. Ada contohnya, ya. Lalu dia ngomong, siapa yang berwudu seperti wudu saya, kata Utsman bin Affan ini, kemudian sholat 2 rakaat, nggak ngomong dari wudu ke sholat itu nggak ada ngobrol. Dari kamu wudu menuju sholat, jawab SMS dulu namanya. Nah, ya kayak begitu. Ini yang repot kita kalau ketemu orang mesti ngobrol, ahlan apa kabar, demen banget soalnya. Kadang sini sebentar tunggu sebentar mau dulu. Padahal ini fadilah nih. Kalau dia nggak ngobrol lagi hadis dikatakan ghufran, maka diampunkan dosa-dosa dia. Itu kalau wudu sama sholat 2 rakaat. Kalau kita belum mampu sholat 2 rakaat, yang pertama aja itu. Siapa yang berwudu memperbaiki wudunya, kemudian membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Segitu deh tuh. Tiap wudu sempurna tambah syahadat mesti masuk surga 8 pintu, dipilih dari mana aja. Pintu sono bisa, sini bisa, samping bisa, tinggal pilih dah. Pokoknya berarti kalau itu rapi ya aja. Dan tidak ada yang diudu rapi kecuali yang dituang sholat. Berarti orang pas sholat nggak bakal bisa orang pas sholat yang gitu. Pasti yang rajin sholat yang begitu. Ya Allah kasih juga buat yang khair. Kalau nggak yang biasa aja belum tentu. Yang sholat sendirian belum tentu juga, sama kayak yang sholat jamaah. Sholat jamaah lebih gampang. Cuma jadi nama-nama lu manjat wajat. Kalau itu sungguh-sungguh dapat hadir tiba. Makanya kata Imam Qad'iyah di kitab Syifa, tanda orang cinta Nabi itu dia bisa dikatakan benar, lihat kalau amalnya ikutin sunnah Nabi Muhammad, dia cinta Nabi Muhammad. Wudhunya begitu, pakai sendal kanan buka kiri, pakai baju kanan buka kiri, celana kanan buka kiri, makannya pakai tangan kanan, di tangan dulu. Ada mahabbah di Nabi Muhammad SAW. Anak maulid, anak cinta Rasul maulid terus, tapi mainan tangan kiri ada harat. Ya bahasa kita alur, apa namanya? Cintanya campur lumpur bahasa kita. Ya cinta dia maulid bagus, cinta Nabi Muhammad, cuma yang dituntut kan amal.
Ya seperti itu. Hadir maulid bagus. Banyak yang bagus salawat dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Dan orang yang membaca salawat pasti dapat rahmat. Ya seperti itu aja udah intinya. Cuma yang dituntutkan amal. Itu mahabbah namanya. Kayak begini nih, susah. Ustadz aja belum tentu habis wudhu sholat. Ustadz belum tentu. Habis wudhu sholat, ditanya coba, boleh nggak habis wudhu? Belum tentu, ini susah nih. Gak gampang kalau orang dulu, iya saya percaya. Kita sabun micin, wallahu a'lam. Dari kebanyakan undangan, berapa dah? Ustadz nih, Ustadz jarang khatam Quran. Kenapa? Kebanyakan undangan, Ustadz juga jarang khatam Quran. Undangan sono, undangan sini dulu kan Ustadz. Kata Imam Ghazali yang namanya thalibul ilm, mengajar itu seminggu khatam, lewat seminggu lalai sama agamanya. Penuntut ilmu kayak saya, penuntut ilmu sebulan mesti khatam, lewat sebulan lalai sama agamanya. Bagaimana coba? Menurut Imam Ghazali. Ya seperti itu, orang dulu sih makanan diem mah. Ya. Yang terakhir yang kelima, ini cuma 5 hadis saja dari Abu Darda. Sami Rasulullah yaqulu man tawadda fasal wudu thumma qama fasal rak'atain aw arba'an yashukku sahab yuhsinu ruku' wal khusyu' thumma astaghfirullah ghuflahu. Wa Imam Ahmad bisnad hasan. Mirip-mirip semua nih. Nabi mengatakan siapa yang berwudu memperbaiki wudu kemudian dia qama, dia salat 2 rakaat, salat rak'atain aw arba'an, ada riwayat syak 4 rakaat, yuhsinu ruku'. Ruku'nya diperbaiki enggak buru-buru. Kan ruku' itu apa? Ruku apa sunnah? Ruku sunnah apa ruku? Ruku. Halo? Gimana? Ruku wajib apa sunnah? Hah? Sunnah. Sunnah wajib. Hah? Rukunya rukun, bacanya nah itu benar baru. Memperbaiki ruku berarti cara rukunya diperbaikin. Kakinya tangan ini di atas. Kan ada orang ruku begini. Ada yang begini? Ada. Lu mau kemana main sketsa? Boleh nggak? Nggak bagus. Kan disuruh segini. Cuman kalau bisa rata tuh dia. Kalau bisa rata. Biasanya orang belajar pencak rata kayak setrikaan tuh. Cakep. Itu memperbaiki ruku namanya. Bukan begini ntar. Ada yang begini kelebihan. Memperbaiki rukunya. Sujudnya juga rapi. Yang wajib nempel sujud kan 7 tuh. Jidat. 2 ini. Ada orang sujud gini. Beneran saya suka lihat. Sah. Kan ini perhatikan kan loh. Cuma yang ini masih nempel maksudnya. Tempelin dengkulnya kena. Jari juga. Disuruh semua jari. Minimalnya jempol lah. Bahasa kita ruku, sujud. Ini kan mesti benar-benar, karena kewajiban fardu ain. Gak bisa buat ain. Gak apa-apa, gak ada. Modal kita sholat doang sudah, gak ada lagi. Modal kita sholat fardu. Fardu beralakan dikirim salam dah. Ya, yang lain percuma. Lu bikin jendela cakep kayak, pegangan bunyi cakep kayak, internet cakep, lampunya bagus. Yang berapa? Kirim salam. Ya gampang rubuh dah kalau kita. Ya, yang ada bagus-bagus semua, tapi tiangnya lemes, ini rubuh ntar. Ini goyang sedikit kayak sono tuh longsor, begitu ya seperti itu. Jadi permasalahan suruh memperbaiki ruku sama sujudnya khusyuk, rukunya cakep, khusyuk tuh tenang, bacaannya perhatikan. Semua astaghfirullah, selesai istighfar 3 kali. Allah ampunkan dosa-dosa dia aja. Nyari ampunan sebenarnya gampang buat umat Nabi Muhammad, gampang banget. Ini Allah kasih ujian buat umat Rasul, cuman kita ini kadang-kadang nggak mau rapi. Kalau ke kantor rapi terus, ikut peraturan, kaos kaki, sepatu, baju masuk, tangan panjang rapi, nggak ada tuh. Apa namanya? Kancingnya terbuka ada nggak? Kantor. Kalau ini habis pulang kantor, lebih tahu deh. Tanya aja, nggak ada yang nggak berantakan atau dilipat separuh ini, nggak ada rapi. Ya, rapi banget. Kira nggak ada kok begitu kita asal-asalan. Ya karena TK jadinya. Ini permasalahan jadinya. Jadi khusyuk sama tadi yang 3 tuh, hudur, khusyuk, hudur. Itu ibadah dari muhaddats. Hudur artinya hadir.
Ya dengan baca bikin perhatian. Dan ada benar Allah di depan muka kita, Allah Ta'ala soalnya. Sama kayak orang ketemu presiden pasti jarang nengok. Dia nggak tahu mau siapa wali Allah di depan. Guru, dia begini aja dia tenang. Nggak ada soal-soal itu, dia bergerak nggak mau. Karena adab kan, sama Allah seperti itu suruh adab. Cuman karena Allahnya nggak kelihatan ya, iman yang nuntut. Makanya Imam Ghazali katakan cara ngajarinya itu, kalau masih kecil seakan-akan ada diintip sama yang kita takutin apa? Kita yang diintip. Kok ada diintip apa gitu? Sama kayak mau ada ustaz tuh, ada ustaz langsung tenang langsung. Ada ustaz, khusyuk langsung. Model gitu mestinya. Khusyuk sama khudu apa? Khudur, khusyuk, khudu tenang, gak banyak bergerak-bergerak, nengok-nengok orang baik, khususnya di fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini orang kok tengah-tengah emang berkontrolan. Orang lewat, dia tengok kan tuh. Kalau hansip, polisi undur dah. Kadang-kadang jalan dia lagi tahajud Bismillahirrahmanirrahim. Dia waktu gitu langsung. Di pos di Solo tahajud, motor lewat, diperhatiin nggak petugas pos? Sama yang jaga. Maling gua nggak disalahin bang gitu dia. Nengoknya nggak batal nggak nengok. Apa begini lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya karena Allah, iya karena saya nggak batal selama dadanya. Alhamdulillah. Cuman kan makruh, kurang baik, rahmat bisa putus. Karena ada hadis Nabi mengatakan ketika hadis itu sih kalau orang nengok, emang dia lebih penting dari saya kata Allah Ta'ala. Sekali, dua kali, tiga kali Allah lepasin dia. Allah menjauhkan diri karena suka nengok-nengok. Berarti rahmat sholat kagak dapat karena kalau suka nengok-nengok. Ya seperti itu. Ada waktu intinya ada wudhu sudah selesai. Wudhu sudah selesai. Yang paling penting dilakukan kalau bisa diamalkan tadi hadis yang sahih Nabi mengatakan siapa guru memperbaiki wudhu. Memperbaiki itu tadi mulai dari sunnahnya bismillah, cuci tangan itu apa namanya? Di sela-sela jarinya. Kemudian sela-sela mulut kumur maksudnya. Kemudian membersihkan istinsyak. Pokoknya jangan istinsyak itu nggak ada nih. Ini bukan istinsyak namanya, ngorek mobil kalau gini. Di kotoran belakang ini nggak ada istinsyak begitu. Mau laki mau perempuan nggak ada beda sama itu. Ditarik, keluarin, tarik keluarin. Beb suka naik, kalau naik belum biasa namanya. Jarang pakai, kalau tiap hari biasa nggak mungkin kena. Itu baru belajar namanya itu. Kalau suka naik. Kalau udah jago hati buru-buru nggak bakal naik ke atas. Jago motor dijago nggak bakal buru-buru lagi tetap aja jago dia. Begitu nggak bakal keseleo kalau bahasa kita. Ya. Kepalanya full baca syahadat, insya Allah minal jannah. Terjaga semua amal kita. Cuman yang ngerjain susah setengah masjid. Padahal gampang aja ya. Sempurna baca syahadat gampang. Cuman yang ngerjainnya susah. Padahal nggak usah ribet, basah kepala, rambut yang panjang. Nabi Muhammad suka panjang. Tetap dibasahin kalau kepalanya. Ya. Lagi kita kalau di rumah, kalau untuk main di rumah masih pakai anduk bisa, nggak ada masalah. Mestinya itu mesti biasain tuh. Ya biasain. Kalau wajibnya doang, mengambil wajib doang, misalnya waktu sempit, ya kepalanya tetap full. Itu kalau dibiasakan Nabi mengatakan min ahrijat dibuka pintu 8 surga dari mana masuk. Ada bisyarah namanya hadis bisyarah. Ya hadis kabar gembira buat kita, dikasih amalan kecil pahala besar, dia giring orang untuk berbuat khair itu. Kalau wudu ini jaga. Ada selesai bab wudu, masuk kita bab kita harus salat. Bab salat nih yang pertama at-targhib fil adzan wa majaa fi fadli. Pertama babnya itu anjuran dalam adzan dan apa yang didatangkan keutamaan adzan. Hadis yang pertama Abu Hurairah, kalau di Quran kan ya ayyuhalladzina amanu apa namanya? Astagfirullahaladzim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadi kamu orang suka ngajak kebaikan, muadzin maksudnya. Yad'una ngajak kebaikan muadzin. Muadzin ini ngajak adzan orang suruh salat kan? Ya, seperti itu. Muadzin masuk tuh wilayah. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muru bil ma'ruf. Yad'una ilal khair dan adzan. Apa kata Nabi mengatakan yang awal diriwayatkan Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali thumma lam yajidu la yastahimu alaih lastahamu walau ya'lamuna ma fit tahjir lastamuku ilaih walau ya'lamuna ma fil atamah was-subhi la tahuma walau habwan. Wa Imam Bukhari Muslim, Nabi mengatakan kalau orang tahu fadilah, keutamaan, ganjarannya, balasan dari Allah, apa yang ada pada azan, jadi muadzin, ya. Yang kedua, shaful awal, kalau orang tahu fadilahnya, keutamaannya, ganjarannya, pahalanya, balasan dari Allah tentang masa azan dan shaful awal. Kalau tahu nih, kemudian dia tahu tuh fadilahnya, dia mau azan, dia mau shaful awal, pas bareng sama orang, shaful awal cuma satu, dia minta bareng nyampainya, tinggal satu, ngocok, pakai duit tuh, berapa? Kalau apa? Cap burung, anda masuk. Kalau yang 50, anda belakang, anda yang belakang. Dia bakal yastahimu tadi, apa namanya itu kalau gitu? Ngundi, pakai undian. Kalau ngerti, jika dapat dia pasti undian. Kalau pasti tinggal satu berdua datangnya, kita undian bareng. Bertiga, cuma satu, ayo kita keluar, kocok, siapa yang keluar? Katanya. Kalau ngerti katanya, kalau foto besar bener, maka begitu orang. Kalau orang ngerti juga apa yang mafid tahjir, datang sholat sebelum azan, datang buru-buru dia, mereka akan bersegera datangnya. Ya. Yang ketiga, kalau tahu mengerti apa itu mafid yang terkandung dalam sholat isya dan subuh, mereka akan datang untuk sholat subuh dan isya di masjid berjamaah, walaupun jalannya tadi sudah seok-seokan, pincang, apa namanya, pakai tongkat, diteng-teng atau dituntun, mesti dipaksa datang. Kalau ngerti, meriang doang, ya meriang, dia hajar langsung datang. Ya, kayak Imam Syafi'i kan penyakitnya itu apa namanya kalau buat merah-merah? Ambeien berat Imam Syafi'i. Masyhurnya tetap ngajar, nggak ada urusan karena dokternya susah kalau ambeien. Ya, ada kali kuitang juga sampai didorong-dorong tuh ngajarnya. Belakang fil akhir umroh, ada kuitang. Mereka tetap karena bang, sebabnya apa? Karena ngerti apa kandungannya. Mereka paksain tuh datang. Ya, maka kalau orang ngerti azan jadi muadzin bakal datang. Karena tadi umat itu khair. Yang azan di masjid, semua yang datang sholat si muadzin dapat pahalanya. Ajib Pak? Ajib. Muadzin nih. Tapi kalau di Arab muadzin gak ganti-ganti. Dari zaman Nabi Muhammad Bilal. Di Arab pun di mana aja di negeri Arab pasti muadzin dia doang satu nih. Nanti ada hadis siapa yang azan 7 tahun dijamin ahli jannah. Bahkan dia mulai kiamah ketika dibangkitkan dikatakan yang paling tinggi dia tuh orangnya. Yang tinggi-tinggi itu muadzin itu semua tuh tinggi-tinggi. Bahasa kita jerapah, iya Bilal gitu. Ya jerapah tinggi-tinggi muadzin sudah. Ada min ahlil khair. Ya seperti itu. Tapi yang adanya suaranya bagus. Jangan kayak di jembatan 5 dekat rumah saya. Di gang Jamblang dulu beneran kejadian bener. Muadzinnya meninggal. Yang masuk anak muda, suaranya falas. Allahu Akbar. Allah. Berapa hari datang Cina, datang perempuan Cina muda. Yang deretan masjid nih. Anggap 5 rumah zona atau sini. Dia datang ke masjid, ngapain? Pak, tolong Pak, muadzinnya ganti. Ini kejadian muda juga. Kenapa Bu? Cik, kenapa Cik? Kagak, biasanya saya kalau adzan tuh hati saya tenang, anak saya tenang, diem. Lagi gak bisa diem, pas adzan diem dia mesti. Ini enggak, tambah sumpek katanya. Ini kejadian beneran ini mah. True story. Udah bayarinnya Pak. Allah ya, aku jorokin sama kita. Ganti kalau yang begitu, yang bagus. Orang adanya. Fales banget, dengan nyanyi lagi sedap. Qasidah sedap, nyanyi sedap, adzan. Musibah. Jadi kayak begitu, makanya bilang adzan muadzin Bilal. Emang suaranya Bilal kencang, bagus, diambil sama Nabi Muhammad. Ya. Kalau di Mesir, adzan kayak orang meninggal adzannya. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, gitu aja. Asyhadu an la ilaha illallah, nggak kayak gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa? Ada nggak? Ada yang nggak baik ya. Kalau nggak kuat nafas jangan pakai yang gitu, kurang bagus. Jadi ada film Ar-Risalah, ada film Ar-Risalah itu film Bilal yang zaman tahun 70 berapa tuh? Kan ada itu film Bilal yang Nabi cerita Nabi Muhammad tuh perang Badar semuanya. Adanya Bilal begitu, melihat begitu. Cuma di Mekah yang panjang, di Haramain panjang, lainnya nggak ada yang panjang. Sama siapa? Abdul Basit, Qori dulu tuh. Dia bisa banyak Allah, main-main doang. Ini kayak ada mayit pada kita enak sudah dengerin. Ya nggak harus pakai wah bergoyang-goyang gitu. Ya kayak begitu sudah. Ayo Rasulullah. Terus apa yang untuk putus dulu sebentar jangan lagi. Intinya bagus suaranya, intinya suaranya baik, ya bagus. Kalau ngerti orang bakal berbuta tuh ada, karena min ahli jannah jaminannya ada. Ya fir'adan nih, satu pahala semua yang sholat didapat, semua yang sholat, hati yang sholat di rumah didapat dia. Udah ada tuh, Tuhan sholat, gak nungguin dia, mati nanti faedah. Sekarang kita enak pakai apa nih? Pakai speaker. Dulu kan naik ke atas tuh, pakai menara, jangan menara, gojan. Cuman udah gak dipakai menaranya, udah pakai mic. Kemudian yang kedua, safal awal sama ini. Karena awal malaikat itu memberikan rahmat yang safal awal al-yamin, yang kanan duluan tuh sono, baru kemari. Tapi jangan gara-gara hadis kanan nyambung saf kedua dari pojok sono. Ada kan? Gue bilang nih kenapa jadi orang nyambung ke sono? Bukan di tengah, kan kalau mulainya tengah, dia nyambung dari tembok. Kagak sekolah soalnya malu ngaji, jadi begitu. Hah? Belajar telat, iya emang. Iya. Ya begitu sudah saful awal sama saful awal nih, masya Allah sudah pahalanya besar. Ya. Sampai kata Nabi Muhammad kalau nggak dapat dua ini mereka bakal mencok. Aneh ada duluan nggak bisa dulu, ada. Saful awal pun sama, karena apa? Emang rahmatnya terbanyak. Tapi ada tapinya. Yang di depan nih betul di fikih walaupun orang bukan minahilin boleh kalau dia datang jatah dulu, karena yang duluan nggak bisa geser-geser. Ada beberapa kalau di belakang imam harus yang ngerti. Ya, jangan kayak gue kemarin tuh, kan kejadian saya tuh. Tahiyat awal gede, subhanallah, kan dia berarahan tuh. Pakai gue kaget lagi, biasa ngajar disuruh bangun gitu. Ya, ada kejadian sendiri kemarin. Ada dulu orang lah, kok ente gue duduk Ustaz? Lupa saya. Ada nih pas mau kaget terus langsung ya astagfirullah. Saya sebenarnya isyarat lagi tuh lah. Ada sebenarnya isyarat lagi tuh lah. Ya, musuhnya cuma ngasih isyarat, gue bangun orang pada bukan turun. Kecuali udah terlekat terakhir wajib turun. Kalau kan dulu nggak boleh turun kalau udah berdiri. Itu saat manusia sudah. Ya seperti itu. Ada buat. Kemudian kalau orang ngerti tadi sholat nungguin qomat, dia bakal pergi. Karena apa? Sebab langkah dapat nungguin qomat aja malaikat Allah maghfirullah wa riyallah, ampunin dia, berikan rahmat dia aja dah. Filbat nggak dapat di rumah nggak ketemu tuh. Kemudian kalau orang ngerti apa itu sholat isya berjamaah, belakmah, datang ke masjid isya ke masjid kan dulu gelap, nggak ada lampunya. Sekarang kita alhamdulillah lampu banyak di jalanan. Dulu itu terang-terang, mana padat orangnya. Coba yang kampung jauh-jauh tuh, ya kayak gitu. Dan subuh mereka akan datang walau haguan-haguan tuh ngesot. Mereka akan memaksa datang walaupun jalannya ngesot. Kalau ngerti, kenapa jaminannya? Siapa orang selalu menjaga isya dan subuh berjamaah, Allah akan berikan cahaya di dia yaumul qiyamah. Jadi isya jamaah subuh jamaah itu mendapat beneran di yaumul qiyamah, dia nggak sumpah di yaumul qiyamah, tenang. Itu jaminan dari Nabi Muhammad. Nanti ada dapat hadisnya nanti ketemu itu. Ada babnya sendiri, bab subuh. Ya, cuman ini belum karena awal-awal ini nggak ada. Jadi yang menjaga isya dan subuh berjamaah, mereka akan mempunyai cahaya di yaumul qiyamah. Nggak takut sama sekali, nggak tegang. Yang saling isya dan subuh
berjamaah. Kalau lolos di masjid, paling gak di rumah dia gak apa-apa. Hatta maharim. Ya seperti itu. Jadi jamaah subuh emang nggak 5 waktu, jangan ditanya, lebih etop lagi. Ini baru 2 aja begitu, ini yang 5. Karena bilang isyhadu anna mu'min, kalian itu mu'min, betul mu'min yang 5 waktu berjamaah. Kalau mertua saya, Habibullah Syami itu, pas udah 2 itu kan susah jalan, bukan kemarin. Dia kalau asar nungguin orang. Kalau nggak ada tamu, yang lewat dipanggil jam 5, dia kan jam 5 seberapa suka sholat asarnya itu kadang-kadang. Karena ada khilaf dari Imam Malik. Ya, Abdul Wahid itu 5 seperempat. Kayak Ustaz Rahman Sigap kan di jam 6 juga sama, yang saya dengar. Ditanya lu udah sholat belum? Atau tukang beca dipanggil, soalnya sama saya, ini kan sendiri. Kenapa? Harapin nggak mau sholat sendirian. Orang dulu, ustaz beneran tuh yang begitu. Kita kan ustaz ini gaduh-gaduh. Kadang yang sehat, kadang kagak, lagi mati ya, lagi turun, ya kirim salam gitu dah. Ya. Jadi mereka nggak mau tuh. Kenapa emang Nabi Muhammad nggak semenjak dari awal Nabi nggak pernah sholat sendiri, selalu berjamaah. Ya seperti itu. Maka mereka ngikut karena kan ulama warasatul anbiya, gue ikutin semuanya. Sudah ada yang sudah dapatnya. Jadi azan, saful awal orang bakal berebutan bahkan sampai apa tadi? Rundi, kemudian, ya. Kemudian kalau orang ngerti sholat isya dan subuh berjamaah pasti dia bakal datang walaupun nyesot jalan. Kata Rasulullah SAW. Kenapa? Akan selamat di yaumul kiamat. Kan di yaumul kiamat tegang orang. Pada takut semua tuh mikirin dosanya. Sholat butuh waktu. Karena kita punya salah, kayak orang punya salah, diadilin di pengadilan kan dia pusing tuh. Tegang, bingung dan sebagainya. Ya cuma kan di sini bisa pakai duit aja, di yang di sana nggak ada bisa pakai duit tuh. Jadi tegang semua. Makanya yang kafir wa idza nufiqa fis-sur. Kemudian kalau dia membahas siapa yang celaka, saya membangun yang sama waktu mau dikubur tuh. Orang kafir, orang yang jelek, yang ahli nar dibawa. Ya waila, ya wail, lu mau bawa gua kemana? Waktu orang kafir dibangkitkan dari kuburannya sama. Ya wail, emang siapa nih yang bangkitin kita? Dia tahu bakal ke jahanam. Nah yang punya dosa tegang semua. Sholat untuk waktu, makanya kalau baca sholat yasin mesti takut, nangis sebenarnya aku. Kalau kita perhati yasin, nggak salah Imam Haddad kadang-kadang pingsan di waktu sholat yasin, emang dia tahu mana ini. Saya kadang-kadang takut, serem amat nih, modal kagak ada, pahala masih sedikit, ya, sembahyang yang begitu dah modelnya, ya. Cuma bisa doa-doang ya, rasa kebab ya, ngarepin mudah-mudahan ada satu amalan yang Allah berikan rahmat kita diberikan, rahmat itu aja maksudnya. Karena kan Allah udah kasih buat Muhammad, sini lolos kasih di sini, sini lolos kasih yang ini, biar dapat rahmat terus. Ini adalah hari senalaikum. Dia jaga sebisa kita yang kita dapat, di antaranya dari wudhu sempurna, sholat jamaah, masya Allah, alhamdulillah. Penghapus dosa paling besar itu udah sholat jamaah nggak ada lagi sudah. Ya, cuman yang paling berat memang penyakit yang paling merusak pahala, cuman hasud sama dengki sama orang. Bahasa kita mau jadi wasit melulu, ya, ngoreksi doang bisanya. Kayak apa yang suka main bola yang ngomong tuh? Kayak komentator doang, ngomen, dia juga gak bisa ngomen doang. Ada kebanyakan orang, gak boleh salah sedikit, abis udah pokoknya. Padahal 90 nilainya lulus. Ya, itu yang jadi masalah intinya yang 4 tadi. Apa ya? Adzan, shaful awal, datang sebelum adzan, kemudian subuh sama isya berjamaah. Orang kalau tahu tuh mesti dipaksain jalan walaupun nyesot. Gak bisa di masjid, dia paling kagak tulis soal jamaah deh. Itu aja sudah. Intinya masjid itu tidak ada urusan dingin, beda dengan di rumah. Karena di masjid itu ada langkah pahala, nunggu azan, nunggu qomat juga dapat ampunan dari Allah Taala, mereka minta ampun. Jadi berbeda. Sama jamaahnya pun, sholat jamaah pun lebih banyak kan di masjid karena jumlah orangnya banyak. Kita Allah gampangkan buat kita. Alhamdulillah kita menyerahkan masalah buat Nabi yang tentang sesuatu Allah maafkan Nabi. زينا بالحنان واكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافيه. نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ودعوة الزبلاء وارحم الاخطاء والغلاء والجوراء والفتن والوباء والامراض والافلام والبلاء بين اقدام سائر المسلمين عامه وادفع عنا شر الطاغين والباغين والضالين والظالمين والكافرين والمشركين والمنافقين والساحرين والحاقدين والحاسدين برحمتك ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا سالكين من سيد المرسلين وارزقنا محبته برحمتك ارحم الراحمين. اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى وحسبنا
hasbunallah ni'mal wakil wa la haula wa la